warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para perindu Baitullah. Saat saya dengan teman-teman hadir dalam satu seminar tentang Masjid Rindu Baitullah, ada seorang ibu-ibu bertanya ke saya, sungguh saya ingin ke Baitullah, hanya masalahnya saya orang miskin, saya nggak punya kemampuan. Apakah saya masih layak untuk memiliki keinginan atau kerinduan ke Baitullah itu? Saya terkaget dan terharu dengan semangatnya. Kemudian sang ibu terus menatap harap saya bisa memberikan jawaban yang baik atas pertanyaan itu. Saya tanyakan, ibu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena ibu adalah orang yang hebat. Saya pernah dengar seorang ulama, Buya Yahya, saat kami bersilaturahim ke Al-Bahjah, Santri Al-Bahjah di Cirebon, beliau katakan, semiskin apapun Anda, sefakir apapun Anda, jangan pernah hilangkan keinginan untuk datang ke Baitullah, agar kita bisa merasakan sujud di tempat sujudnya Rasulullah, tawaf di sekitar tawafnya Rasulullah, dan kita sa'i tempat Rasulullah sa'i. Beruntung batu-batuan, pohon-pohon yang ada di sekitar Mekah yang menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya pernah umrah atau ibadah haji di sana. Saya sampaikan pada ibu, Rasulullah pernah berpesan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang masyhur. Beliau bersabda, tabi'u bidil umrah wal hajj fa innahu ma yanfi'ul faqr wal dhunub kama yanfi'ul kiru khabath al hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajji al mabrur thawabun ila al jannah. Sempurnakan ibadah haji dengan umrah atau umrah dengan haji. Fa innahuma, karena keduanya bisa menghapus kemiskinan dan menghapus dosa. Sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, pada emas dan pada perak. Dan tidak ada balasan yang Allah berikan kepada haji yang mabrur atau umroh yang mabrur kecuali jannah, surga Allah SWT. Saya sampaikan pada ibu, kira-kira pada waktu Rasulullah mengatakan bahwa pada waktu Anda akan umroh atau haji, Allah akan hapuskan dosanya dan Allah akan bebaskan dari kemiskinan. Kira-kira Rasulullah sedang ngomong sama orang kaya apa orang miskin? Dan beliau mengatakan orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya nggak mungkin Rasulullah menyebut umroh atau haji bisa menghapuskan kemiskinan. Tepat. Maka bagi mereka yang hari ini berpikir bahwa nggak punya uang, nggak punya rezeki yang cukup untuk ke Baitullah, kuatkan azamnya, kuatkan semangatnya. Mulai segera daftar. Apapun yang kita miliki mulai. Jangan malu dengan uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kekurangannya Allah yang akan sempurnakan. Allah yang akan bayarkan dengan cara Allah. Kenapa? Setelah kita datang sana, Allah akan hapuskan yang pertama dosa kita dan Allah akan hapuskan kemiskinan kita. Maka bagi semua orang yang hari ini masih merasa belum cukup rezekinya, masih dapat cobaan dari Allah berupa kemiskinan, jangan merasa kecil hati. Karena insya Allah pada waktu Bapak Ibu mengikhtiarkan dengan semangat yang luar biasa, dengan harta yang biasa, dengan ikhtiar luar biasa, Allah akan mudahkan jalannya. Dan setelah sampai ke Baitullah, kita ibadah sempurna untuk Allah dan kita minta pada Allah dua yang Allah janjikan. Allah akan hapuskan dosanya dan Allah akan bebaskan kemiskinannya. Maka insya Allah siapapun yang pulang dari Baitullah tidak akan pernah terpuruk menjadi orang miskin. Allah akan besarkan rezekinya, Allah akan berikan padanya rezeki yang berlimpah. Maka siapa orangnya yang ingin dibebaskan dari dosa dan dibebaskan dari kemiskinan, segera mulai ingin datang ke Baitullah untuk umroh haji dan segera daftar. Kalau uang kita kurang, mulai dengan apa yang kita sudah bayar, setelahnya Allah yang akan melengkapi, Allah akan menyempurnakan, Allah akan membebaskan. Semoga Allah memberikan bagi kita kemampuan untuk datang ke Baitullah. Saya Ibnu Hajar dari Nafartur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.